Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawat Allah alaika. Engkaulah Nabi, mentarinya umat. Engkaulah Nabi, bulannya umat. Engkaulah Nabi, cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Engkaulah Nabi, cinta ke umat. Engkaulah Nabi, sayang ke umat. Engkaulah Nabi, welas asih ke umat. Siang malam mikirkan umat. Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika bil barakah wal karamah Syabdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. .
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para alim, para ulama, para kiai, para imam-imam manakib, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, sipil maupun militer, para pecinta-pecinta manakib, para pejuang-pejuang manakib, pecinta Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, pecinta Rasulullah, pecinta ulama-ulamanya Allah, pecintanya guru besar kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang saya hormati, saya cintai, saya muliakan, saya banggakan guru kita bersama Al-Maksud Akhinal Kiram Ayah Kiai Haji Ishaq Syakurdin Nasih SPDI, Al-Mukarramah Ibunda Siti Hajah Badriah, Al-Mukarram yang saya hormati para imam manakib, yaitu Kiai Dayat pimpinan Majelis Zikir Manakib Hidayatul Tamami Karangsalam Bumi Ayu. Juga yang saya hormati guru kita bersama yang alhamdulillah menyempatkan waktu silaturahim ke tempat ini pertama kali malam hari ini, dan saya juga alhamdulillah baru kenal beliau bisa sampai ke sini jauh-jauh dengan kondisi seperti ini, padahal beliau juga sibuk ya, pimpinan pondok pesantren Miftahul Manan Bapak Kiai Abdul Wahab, dan juga para kiai, para imam-imam yang lain yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, takzim serta cinta saya kepada semua yang di atas ataupun yang di bawah. Semoga sama dengan turunnya air hujan malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai rahmatnya Allah, dijadikan air obat oleh Allah, sehingga yang pulang dari tempat ini duitnya sebanyak hujan yang turun. Allahumma, bisa ngitungnya, rezekinya mudah-mudahan sebanyak air hujan yang turun, barokahnya sebanyak air hujan yang turun dari siang, bukan hanya sekarang tapi dari siang ya. Dan semoga kumpulnya kita malam hari ini menjadi asbabiyah kita semua dicintai oleh orang tua kita, mendapatkan barokah daripada mertua kita, mendapat barokah karomah para ulama walinya Allah, mendapatkan barokah keramat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, tentunya mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersyukur jamaah kepada Allah karena di akhir zaman seperti saat ini kau dan aku ditakdirkan oleh Allah untuk senantiasa diberi kekuatan bermahabbah kepada ulama-ulamanya Allah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu adalah seorang sosok menurut ulama, karena saya juga tidak kenal kepada beliau kalau nggak ada yang ngajarin dan mengenalkan. Betul? Beliau adalah seorang sosok yang disegani bukan hanya oleh sahabat-sahabatnya. Beliau seorang sosok yang dihormati, dicintai bukan hanya oleh istri dan keluarganya. Beliau adalah sosok yang sangat dicintai, menjadi panutan bukan hanya dengan sahabat-sahabatnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut para ulama dicintai, dikagumi dan dihormati serta disegani
oleh orang-orang yang memusuhi beliau. Kenapa? Karena di dalam diri Rasulullah innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Beliau adalah sosok manusia yang memiliki akhlakul karimah yang baik. Ternyata yang menyebabkan rizki kita gampang adalah dengan akhlak. Betul. Hidup kita tenang dengan akhlak. Persaudaraan kita kokoh dengan akhlak. Kerukunan bisa terbentuk dengan akhlak. Dan berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita itu biasa-biasa saja. Betul. Ahsin ila man ahsana ilaika. Kata Rasul, berbuat baiklah kalian kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kalian. Tapi itu biasa, wajar. Kalau saya, kita semua, ada orang yang baik kepada kita lalu kita balas juga dengan kebaikan, itu biasa. Betul? Betul? Ada orang yang menghormati kita, kita bisa menghormati orang itu juga biasa. Ada orang yang mencintai kita lalu kita balas cinta itu dengan cinta, itu juga biasa. Tapi bagaimana kita, mampu atau tidak? Ahsin ila man asaa ilaika, mencintai orang-orang yang memusuhi kita, mencintai, berbuat baik kepada orang-orang yang tidak suka kepada kita. Ini yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mampu atau tidak, sanggup atau tidak, bisa atau tidak, tatkala ada orang yang menghujat kita, tatkala ada orang yang tidak suka kepada kita, tatkala ada orang yang tidak sepemikiran dengan kita, mampu atau tidak kita selalu berbuat baik kepada dia. Ini yang kita perjuangkan bersama-sama. Jujur, saya, kita semua adalah bukan orang-orang yang tahu tentang kebaikan dan berbuat baik. Betul nggak? Tapi karena kau dan aku mendapatkan rahmat dan cinta Allah, yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Kita mendapatkan cintanya Allah. Kenapa? Karena kalau saya dan kita semua tidak mendapatkan cinta dari Allah, mustahil wahai saudaraku, di tengah hujan seperti ini dari siang kita mau berzikir dan duduk bersama-sama. Betul? Sementara tempat yang bagus saja, masjid yang mewah saja, karpetnya empuk, betul? Bangunannya bagus, disediakan AC pula, yang datang, yang hadir belum tentu juga mau mendatangi. Bener apa enggak? Betul apa betul? Tapi engkau walaupun notabene bukan seorang santri, bukan orang yang alim dan paham tentang agama, diberikan kecintaan oleh Allah, diberikan barokah dari Allah, diberikan anugerah dari Allah, walaupun dengan keterbatasan itu semua kita dilangkahkan oleh Allah untuk berzikir bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma. Maka mudah-mudahan cintanya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, walaupun tidak bisa seperti Rasul, kita tidak bisa seperti wali, kita tidak bisa seperti ulama, paling tidak minimal membuat orang nyaman berdekatan dengan kita. Setuju nggak? Setuju nggak? Jangan bikin orang gerah gitu loh. Ada yang bikin gerah, bikin panas, ada. Makanya kalau kamu sukses, jangan nyeritain kesuksesan di depan orang yang belum sukses, karena khawatir orang yang di sampingnya belum siap nerima, ujungnya kebakaran jenggot. Betul nggak? Jadinya koslet. Kecuali kamu menceritakan fa'amma binikmati rabbika fahadis, lisannya tahadus binikmah, hatinya bersama dengan Allah, itu tidak akan ada yang tersinggung. Betul? Tapi kalau kamu menceritakan anugerah yang dikasihi oleh Allah yang besar,
lalu dirimu yang kamu tonjolkan, akumu yang kamu tonjolkan, wallahi orang di sekeliling kamu tidak akan siap untuk menerimanya. Kecuali kesuksesan itu kita sadari bahwa itu kepunyaan Allah, kehebatan itu kepunyaan Allah, kesuksesan itu kepunyaan Allah. Kayak guru kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, beliau menceritakan kesuksesan, beliau menceritakan nikmat-nikmat yang Allah beri, karena beliau tidak merasa dirinya yang sukses, tidak merasa dirinya yang hebat, maka kita nyaman-nyaman saja untuk mendengar dan berdekatannya. Beda dengan model saya, betul apa enggak? Dikit-dikit kan uing nanya uing gitu loh, betul apa enggak? Akunya ya aku, sayahnya ya saya. Kalau kelas beliau, akunya ya Allah, akunya ya siapa? Kalau kita, akunya ya aku. Ujung-ujungnya, ya itulah yang terjadi. Betul? Betul? Nah, maka daripada itu, wahai saudaraku yang aku cintai, mari kita selalu di muka bumi ini menebarkan kebaikan kepada sesama. Bukan hanya sesama jamaah manaqib, jamaah apapun, mereka itu adalah saudara-saudara kita, seiman, seagama, sama-sama umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi malam kalau ngelihat guru kita amuk-amukan gitu sedih banget ya. Udah saya kayak hadir malam, ruhnya doang. Iya, hadir di Facebook gitu. Saya itu merintis dari nol gitu kan ya, bener gak? Saya merintis dari satu. Malu nggak kita itu? Malu. Saya pikir-pikir, bayangin punya bekakak meren dari sono kita. Ya dari kontrakan 3 kali 4 katanya, ya Allah saya dari jauh gimana malu itu. Untung orang nongol jadi kagak disemprot. Alhamdulillah. Nah, kita mari bersama-sama untuk menjalin persatuan dan kesatuan, silaturahim yang kokoh, bukan hanya jasad tapi hati kita. Setuju apa enggak? Enggak apa-apa kita jarang ketemu, enggak apa-apa jarang ketemu di majelis sana, memang di Bekasi ini majelis kan banyak, betul enggak? Tapi kita niatkan dalam hati kita, mau siapapun yang mimpin manaqib ataupun bukan manaqib, itu saudara kita. Caranya bagaimana? Jadi kalau ada virus yang datang menceritakan keburukan dari saudaranya, yuk mari kita tutup. Setuju apa enggak? Setuju enggak? Udahlah, jangan diceritain. Manusia itu emang dari dulu udah jelek. Kamu enggak jelek-jelekin manusia, memang udah jelek. Ada yang manusia yang cakep, kecuali Rasulullah, para ulama, para wali, betul? Ya kalau manusia ya udah jelek, al insan makhalul khotawan, nisyan, tempat salah dan lupa. Jadi kalau kita menceritakan keburukan orang tidak akan pernah ada habisnya, iya enggak? Maka di sisi lain manusia itu kelihatannya baik, tapi di sisi lain kelihatannya itu juga buruk. Maka tugas kita berkumpul silaturahim di majelis manapun, di pesantren manapun, di majelis zikir manapun, tujuan kita adalah satu, untuk melengkapi satu sama lain. Akur, kalau ada jamaah manaqib yang ikut manaqiban baru 2 bulan, dia mah udah kebeli mobil, kita jangan iri, ya enggak? Saya mah ya, soalnya ada, saya ngaji udah 5 tahun, motor aja belum beli, kenapa dia baru 3 bulan udah kebeli mobil? Ada enggak yang begitu? Ada, betul apa enggak? Itu jangan dijadikan patokan dan tolak ukur. Karena yang namanya rizki, innallaha rizquha, sudah Allah yang mengaturnya. Harusnya kita bangga, harusnya kita seneng, bener apa enggak? Al-Badriyah, pondok pesantrennya sekarang berkembang, seneng apa tidak? Seneng apa tidak? Ya minimal seneng, udah nyumbang kagak, seneng kagak, iya enggak itu? Nah, di Al-Khadijah juga rame, majelisnya bagus, senang apa enggak? Senang. Dan rasa senang itu sangatlah murah, tinggal senang aja, apa susahnya? Betul apa enggak? Tinggal senang saja, ngelihat orang lain senang, itu sudah disenengin Allah. Toh kalau kita enggak senang juga apa yang kita dapat? Justru yang ada Allah tidak senang kepada kita. Akur, nah itu
ya. Maka mudah-mudahan dengan kumpulnya jamaah ayah malam ini tidak lama-lama, dan intinya mah kita wirid, intinya mah kita zikir silaturahim ya. Mudah-mudahan dengan kumpulnya jamaah malam hari ini dicatat menjadi amal soleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doainlah intinya. Setiap datang ke sini jamaah doain di sini ya. Siap enggak? Mau doain? Ya kalau datang ke sini saya minta doa dari jamaah, dari para kiai, dari imam gitu ya. Kalau memang takdirnya saya harus mimpin agama ya, harus mengembangkan mengembangkan manakib atau mengembangkan agama ya, semoga Allah kasih mudah gitu. Karena siapa tahu doanya ma'ani yang mustajab mah, yang orang ngomong ya. Karena di antara jamaah itu kan ada manfaat pasti untuk saya dan untuk tempat yang ada di tempat ini. Betul gitu? Doain ya, mudah-mudahan gitu. Ayah biar punya pondok 200 hektar. Jangan tanggung, jangan 2000 meter lah, kecilan. 200 meleset-melesetnya meren 20 hektar gitu. Tapi kalau mintanya cuma 1 miliar, meleset jadi 1 juta. Betul gak gitu? Doain ya supaya dikasih tempat oleh Allah. Makanya Pak Kiai minta maaf ini ya, di sini mah begini adanya ya, nggak seperti pesantrennya beliau. Jadi begini adanya sekarang, kita tahu besok betul apa enggak, nggak tahu bulan depan, nggak tahu tahun depan ya. Yang penting doanya jamaah saya yakin dimustajabkan Allah. Kenapa? Karena tulus. Kalau nggak tulus kan nggak mau hujan-hujanan. Betul nggak? Bahkan dari pagi itu ada yang bawain ayam ke sini, ada yang bawain macam-macam lah, pokoknya banyak. Udah saya ucapkan terima kasih. Ada yang bawa beras, ada yang bawa macam-macam. Bukan hanya tiap bulan sekali, tiap minggu ada terus, tiap minggu tuh yang ngirim ke sini. Betul nggak gitu? Alhamdulillah luar biasa. Makanya dukungan daripada jamaah, cinta daripada jamaah ini adalah kekuatan bagi ayah untuk melangkah kepada hari yang berikutnya. Andaikan tidak ada kekuatan dari jamaah ya males juga. Begitu datang ke Bumi Ayu, antusias jamaah di sana luar biasa. Datang ke Bogor walaupun harus jalan 2 kilo nanjak, jalan setapak pakai obor, ternyata di atas gunung masih banyak orang yang berzikir kepada Allah. Sekarang ada yang hadir, ada mewakili ya, ada Ustaz Purwadi. 2 kilo bu, jalan kaki, ngelewatin kali, gede banget lagi kalinya, bukan cuma kali kecil bun. Manakiban ke atas gunung, nanjak lagi, wah ngadadak begang uing balik ke ditu, Wallah itu. Secara logika siapa sih yang mau datang? Ngapain sih harus ke atas gunung? Ternyata begitu sampai di sana antusias orang menyambut untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pernah saya juga ke Sancang sama Kang Peri itu ya, di tengah jalan ada longsor 1 menit lah, berapa menit ya, betul, tiba-tiba tanah turun longsor. Mau manakiban, saya sama Kang Peri sama Ki Abidin ngomong di jalan, Kiai ada yang hadir apa ora ini? Mau anak hujan gede banget, longsor lagi. Ternyata di atas gunung yang jauh dari mana-mana, di tengah hutan, jamaah manakib tetap semangat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Boyolali, di tengah-tengah hutan jati, jaraknya dari sini mungkin kemana ya, ke Tanjung Pura ada kali, itu nggak ada rumah, bener Kendi? Tidak ada rumah, hutan belantara. Di situ juga ternyata antusias orang untuk berzikir manakib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Alhamdulillah. Siapa? Apa karena ayah yang datang? Tidak. Karena kita ngebonceng ikut bersama dengan orang yang dicintai oleh Allah. Siapa dia? Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Siapa beliau? Ulama wali-walinya Allah. Siapa beliau? Guru besar kita Aba Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi.
karena kita ikut bersama orang yang dicintai oleh Allah. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Walinya Allah, Allah jamin dunia dan akhiratnya. Kau dan aku bukanlah wali, bukanlah ulama, bukanlah kiai, tapi karena kita duduk di dalamnya, ikut di dalamnya. Ini yang namanya tangan. Biasanya mah orang laku-laku acan karena ikut manakib, berbondong-bondong ingin nyium tangan kita. Bener nggak? Kagak laku kalau nggak ikut manakib. Ini tangan orang laku. Jangankan gondrong rambutnya, tangannya juga laku. Betul apa betul? Kita menjadi laku karena ikut bersama yang dilakukan oleh Allah. Maka jangan terus khawatir. Jangan khawatir. Kalau kamu ingin besar, apanya? Imannya. Kalau kamu ingin besar, apanya? Keyakinannya. Kalau kamu ingin besar, apanya? Rizkinya. Kalau kamu ingin besar, apa? Istiqomahnya. Maka kita ikut bersama yang besar. Betul. Siapa yang besar? Allahu Akbar. Lain daripada Allah tidak ada yang besar. Ada walinya Allah dibesarkan oleh yang maha besar. Rasulullah dibesarkan oleh yang maha besar. Maka kita cintailah orang-orang yang dibesarkan oleh Allah. Maka cepat atau lambat kita pun akan dibesarkan yang sama oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tapi besar jangan diukur daripada materinya. Besar jangan diukur daripada pengikutnya. Besar jangan diukur dari pondok pesantren dan santrinya. Karena besar yang kita maksud adalah besar cintanya Allah subhanahu. Kata berapa banyak orang-orang yang memiliki pengikutnya banyak, memiliki pesantren yang besar, tapi belum tentu juga dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan kita selain rizkinya besar, pengikutnya besar, juga mendapatkan kebesaran dari Allah. Setuju? Gitu ya. Dingin? Enggak lah, sekali goyang-goyang begini kayak udah nggak dingin. Udah makan? Salahnya sendiri, makan dulu. Habis makan kena air, hujannya berhenti, ini baju dari mulai basah nyampe dingin, ya tinggal ngereyep. Tapi ada hikmahnya Bu, nanti pulang dari sini segut. Bener nggak? Pulang nyampe rumah segut yang punya laki mah. Tapi kalau yang nggak punya laki ya derita lu tante. Salah sendiri orang nyari. Kalau kagak ada di panggung banyak nih nganggur. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya jamaah atas kehadirannya. Apa yang diberikan, apa yang dikorbankan selama ini buat ayah di tempat ini dan keluarga besar At-Tamimi, semoga jadi amal soleh jamaah dan dibalas oleh Allah dengan barokah yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Kuponnya jalan ya. Jadi rencananya mau bikin itu tuh di atas tuh ayah tuh. Kalau masjid sih udah ada ayah ya, tinggal bikin musola kali di atas buat ngaji santri itu. Bantuin, siap? Jangan kecil-kecil, 200 jutaan gitu tuh. Amin. Cicil 2 tahun. Ya, mau bikin itu di atas tuh. Jadi itu dilebarin ke depan, saya mau bikin itu. Bikin kayak Bu Ijah dah gitu, kayak di komandan tuh. Bikin agak luasan. Bener nggak? Jadi biar ada tempat wudhu dan sebagainya di situ. Setuju nggak? Karena tiap malam itu suka ada yang datang di sini Bu. Cuma numpang sholat 2 rakaat pulang lagi. Ini orang siapa ini? Gitu ada tiap malam itu yang datang ke sini cuma numpang sholat doang gitu ada. Kadang nggak nemuin itu. Apa orang apa bukan ya orang tahu dah. Gitu. Ada Bu, ada terus. Ada terus yang datang sini cuma numpang wudhu, sholat, terus habis itu wiridan, nggak tahulah dia ngapain. Apa juga curhat, punya utang kali, ya nggak tahu. Jadi pokoknya datang sini, kadang-kadang pulang lagi. Kadang nemuin saya, kadang juga enggak. Ada yang ngobrol, kalau yang malam Jumat kan sudah biasa tuh. Suka ada yang datang istiqomah manakiban jam 12. Ayah itu sama santri jam 12 setiap malam Jumat. Itu khusus saya perintahkan santri saya untuk mendoakan siapapun jamaah yang datang ke tempat ini. Itu dihususin. Jadi banyak juga yang minta pengen jual tanah, ada yang pengen punya suami, ada yang punya dagang pengen laris, ada yang punya uang di luar katanya supaya badak balik, ya. Tuh, dia macam-macam dah, banyak hajatnya itu. Itu ditulis sama ayah penumpuk gitu banyak. Ya udah, dah ayah juga nggak bisa apa-apa jamaah ya, nggak bisa ngabulin doa, nggak bisa membales. Ya udah, saya serahin kepada
bersama dengan doanya santri dan anak-anak yang di sini. Tuh setiap malam Jumat jam 12. Tuh. Tapi kalau untuk hari biasa ya kadang ada ya cuman main gitu silaturahim. Terus ya jarang ngobrol sih ayah sekarang mah. Kadang dianya juga ogah kali ngobrolnya, apa nggak punya duit kali nemuin saya bagaimana. Kadang datang doang di sini tuh di saung legag-legig ngerokok sendirian, ada setengah jam pulang gitu. Ada yang begitu. Asal begitu kayak ketahuan datangnya ke pos nih mual salah ini. Habis diusir bininya dia nih. Gara-gara orang punya duit dia. Ya di sini sih datangnya ke situ tuh. Tahu di sini gelap, cuma ada kambing doang. Datang ke sini malam tuh. Terus saya perhatiin dia dari sono kadang jam 2, Bu. Ada yang kesurupan, jam 3 malam datang ke sini. Oh, guling-guling. Itu mah dari Kalimalang langganan. Asal jam 3, asal udah teriak-teriak kayak mual salah ini. Dari pondok pesantren Al Jablaliyah ini. Pimpinan Ustazah Iti Latifah. Ada sini. Terus Erik udah kasih air aja Rik. Sama si Erik. Baca apa ya? Oh, udah baca apa ke lu? Si Erik kasih air, tapi sembuh, sakti juga si Erik itu. Udah kasih air aja Rik, kasih apa kek? Nah kalau udah nggak ini apa namanya tuh, nggak sembuh udah saya datang. Ayo, mau sadar apa enggak? Kalau nggak sadar, gua colok itunya. Gitu. Sadar juga tapi Bu, takut dia gitu. Sering itu datang ke sini. Ya. Makanya alhamdulillah lah, jadi punya warna gitulah. Jadi macam-macam Bu ya yang datang ke sini macam-macam. Dulu gurunya Kiai Abidin dari Probolinggo ya. Kiai Agus Salam namanya itu. Iya bener ya. Kiai Salam dari Probolinggo ke sini. Ngapain? Sholat doang. Kiai saya mau numpang sholat katanya 2 rakaat. Habis itu udah sampai sekarang orang datang-datang lagi tuh. Numpang sholat doang 2 rakaat itu. Dari Probolinggo PJKI ya. Pimpinan PJKI cuma numpang sholat 2 rakaat. Alhamdulillah, inilah barokah daripada kita ikut manaqib Sultanin Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau orangnya saja didatangkan, yang lainnya juga pasti didatangkan. Karena kan ayah mas sering bilang, saya tidak bisa apa-apa dan tidak mengajak apa-apa, hanya makmum mengikuti apa yang guru sampaikan, mengajak umat berzikir kepada Allah Subhanahu, eling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memasyarakatkan zikir, mendikirkan masyarakat. Itu aja yang saya bawa kemana-mana, itu saja modal saya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Nah, sebaik-baik perkataan adalah yang berseru mengajak kepada Allah, ucapannya selalu kepada Allah. Ada yang datang nyeritain bisnisnya bawa ke Allah. Ada yang datang menceritakan rumah tangganya bawa ke Allah. Ada yang datang membawa jabatannya bawa kepada Allah. Ada yang datang membawa pangkatnya bawa kepada Allah. Yang punya masalah bawa kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kiai tidak bisa apa-apa wahai saudaraku, karena kiai juga adalah manusia. Harapan saya dan harapan jamaah semua satu, duduk di majelis manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Allah welas kepada saya, Allah welas kepada sampean semua, sehingga apapun harapan kalian Allah kabulkan doa-doanya. Allahumma dekat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Tidak ada yang bisa nolong saya, tidak ada yang bisa mewujudkan harapan saya dan kita semua kecuali Allah Subhanahu. Program boleh hanya tinggal program, rencana boleh hanya tinggal rencana, tapi semua itu tidak akan ada artinya apa-apa tanpa ada perwujudan dari Allah Subhanahu. Kita sama-sama tahu masa depan kita adalah harapan, kata guru kita. Betul enggak? Masa depan kita adalah harapan. Saya punya harapan, jenengan semua punya harapan. Tahun depan, bulan depan saya ingin seperti ini, saya ingin seperti itu. Tapi masa depan yang sesungguhnya adalah sekarang yang saat ini kita jalani.
Di depan kita ada air, berarti masa depan kita rizkinya adalah air. Jangan lupa itu. Kenapa? Kalau kita tidak bisa menatap apa yang terjadi dan yang dimiliki oleh Allah saat ini, yang diberikan oleh Allah saat ini kepada kita, sampai kapanpun kita tidak akan bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Adanya di depan kita, bini ya begini adanya. Ya begini adanya. Walaupun punya harapan ke depan pengen punya istri yang seperti itu, harapan. Tapi adanya ya komeng, ya udah itu memang rezeki kita. Adanya yang komeng, adanya yang rewel, adanya yang itu, ya syukurilah yang itu. Akur apa akur? Akur apa akur? Ayah katanya mau ngebangun di tempat yang baru, pengen ngebangun di Sarajasi, ya itu adalah harapan saya, itu adalah keinginan saya. Tapi saya sadar diri saya manusia. Saya nggak tahu umur saya sampai tahun depan apa tidak. Saya tidak tahu umur saya sampai bulan depan apa tidak. Harapan memang harus ada. Kita harus punya optimisme. Kita harus punya semangat. Harapan di depan kita akan lebih baik dari hari ini yang kita jalani. Betul? Tapi saya sadar diri karena saya tidak tahu dengan masa depan saya. Maka bagaimana kita merawat dengan apa yang ada di hadapan kita saat ini. Akur? Akur? Akur apa enggak? Nah ini, mau kapan lagi kita bahagia Pak kalau enggak saat ini? Bahagia jangan nunggu besok, bahagia jangan nunggu minggu depan, bahagia jangan nunggu bulan depan. Tapi bagaimana kita saat ini harus bahagia walaupun dikasih hujan. Akur? Kita harus bahagia saat ini dengan keadaan seperti ini. Itu adalah syukur kepada Allah. Jangan nunggu besok, saya mau besok mau bahagia. Emang tahu kita besok hidup apa enggak? Betul? Saya mau tanya sekarang, bahagia enggak yang hadir? Bahagia apa yang enggak hadir? Kalau enggak bahagia rugi 2 kali, udah kehujanan, jauh datang ke sini, sampai sini kagak bahagia lagi. Waduh, gampang udah. Celana dalam yang basah masih bisa kita ganti. Di rumah masih banyak stoknya, bener apa enggak? Dah koko yang basah di rumah masih ada stoknya, nggak punya satu-satu kan? Ada salinan di rumah. Alhamdulillah, sejarah baru kata jamaah yang baru ke sini, yang baru ngalamin kehujanan. Ada banyak. Alhamdulillah, sepanjang sejarah ku nemen-nemen teuing si dikir ka Allah teh mani kudu hujan-hujanan. Bener nggak? Ada yang seperti itu? Atau dikir mah teh jangtong nemen-nemen teuing di masjid ge aya. Ih, apaan orang rezekina ge hayang luar biasa. Makanya kita ngajinya juga jangan biasa. Akur apa akur? Kita ingin dapat pertolongannya Allah yang luar biasa, maka lakukan ibadah yang luar. Giliran rizki pengen luar biasa, ibadah biasa-biasa, ya orang bisa. Harus luar biasa. Jadi saksi di akhirat. Kamu jamaah manakib? Iya. Mana buktinya? Tuh lihat baju saya. Tuh lihat daleman saya, semua tergantung dengan basah, ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Akan menjadi saksi di hadapan Allah. Apa kata kaos dalam? Wahai malaikat, saya nih kaos dalam dulu yang dipakai oleh Maonah ngaji manakiban di Cibatu. Ada Bu? Ada enggak? Ada, semua tercatat rapi. Tapi kan udah bolong ya, masa masih bisa bersaksi? Bersaksi, tetap bersaksi di hadapan Allah. Peci yang kebasahan ini yang Bapak pakai, ya, peci yang Bapak pakai nanti akan menjadi saksi. Begitu kita mau dimasukkan ke dalam neraka lantaran dosa, peci teriak, wahai malaikat, jangan dimasukkan gitu jamaah manakib. Kenapa? Nih saya peci, jadi saksi bahwa dulu peci ini, saya ini pernah ikut bersama si Fulan zikir manakib Syekh Abdul Qadir Jailani sampai kehujanan. Alhamdulillah. Belum lagi rumput jadi saksi. Betul apa enggak? Belum lagi semut. Banyak yang mendoakan kita. Bukan hanya Bunda Badriah, bukan hanya Ayah Ishak, bukan hanya kiai dan ulama, imam-imam manakib yang hadir. Banyak yang mendoakan kita malam hari ini. Betul? Yakin? Banyak yang mendoakan kita, wahai saudaraku. Apa doanya? Supaya kalian semua menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat, menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Apalagi yang kita minta? Orang hidup kalau selamat dunia, selamat akhirat, enak apa tidak?
Bahagia dunia, bahagia akhirat, enak apa tidak? Enak. Mau minta apa lagi? Orang bahagia sudah pasti kaya, tapi orang kaya belum tentu bahagia. Betul? Orang bahagia sudah pasti cukup, sudah pasti orang bahagia itu hidupnya enak. Betul apa enggak? Orang bahagia pasti tenang. Betul? Makanya kita tebus kebahagiaan itu dengan bersama-sama istiqomah zikir kepada Allah Subhanahu. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan berzikir hati kita akan menjadi tenang. Kalau sudah tenang, semua akan diberikan mudah oleh Allah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah.